Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barudin dari kelas 3 CPKO NPM 2011-2001 30 29 14. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah olahraga anggar. Anggar adalah ilmu bela diri menggunakan senjata yang berkembang menjadi seni budaya olahraga ketangkasan dengan senjata yang menekankan pada teknik kemampuan seperti memotong, menusuk, atau menangkis menggunakan tangan. Dalam artian lebih spesifik, anggar adalah salah satu cabang olahraga yang diajarkan di sekolah-sekolah Eropa pada masa lalu dalam melatih keahlian dalam menggunakan senjata tajam yang akhirnya menjadi salah satu olahraga resmi Olimpiade. Etimologi kata anggar dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Prancis en-garde, artinya bersiap. Kata en-garde digunakan sebelum permainan anggar dimulai untuk memberi perintah bersiap. Dalam bahasa Perancis sendiri, anggar disebut sebagai escrime. Walaupun kita menganggap anggar sebagai senjata, sebagai sarana pendidikan ataupun olahraga, ternyata anggar mempunyai perjalanan sejarah yang cukup panjang. Kemampuan teknis, catatan, pencapaian yang cukup panjang. Di luar hal-hal tersebut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam permainan anggar sendiri hingga kini masih diajarkan melalui praktik olahraga itu sendiri. Jika sejarah mengenai anggar ditelusuri, kita akan mengacu pada penggunaan pedang. Sejak dahulu kala, pedang diciptakan sebagai alat untuk melindungi diri manusia. Manusia menggunakan kekuatan dan ketangkasannya memilih bahan dan alat, meningkatkan keterampilannya dengan menggunakan kepandaiannya. Semua itu merupakan latar belakang permainan anggar. Anggar merupakan salah satu dari sedikit olahraga yang mengakui profesionalisme sebelum tahun 1980-an. Bahkan pada peraturan awal Olimpiade ditulis oleh Baron Pierre de Coubertin, presiden kedua dari International Olympic Committee, dengan jelas menyatakan bahwa permainan anggar profesional yang disebut dengan master diperbolehkan untuk ikut bertanding. Anggar dipertandingkan pada ajang Olimpiade untuk pertama kalinya pada tahun 1896. Merupakan salah satu dari sedikit cabang olahraga yang menjadi program tetap dalam pelaksanaan Olimpiade. Nomor-nomor dalam anggar. Anggar yang dipertandingkan pada Olimpiade memainkan 3 nomor yang dinamakan berdasarkan senjatanya. Pertama, floret atau foil. Pedang yang berbentuk langsing, lentur dan ringan, ujungnya datar atau bulat, tumpul, dan berpegas. Bila ditusukkan pada naik atau turun, beratnya 500 gram atau 5 ons. Pelindung tangan yang terdapat pada floret lebih kecil dibandingkan dengan degen dan sabel. Ujungnya untuk menusuk dan bagian bawah pedang untuk menangkis dan menekan. Yang kedua, sabel atau sabre. Pedang yang berbentuk segitiga dan sudutnya tidak tajam seperti parang kecil. Semakin ke atas semakin tipis dan ujungnya ditekuk hingga tidak meruncing. Beratnya 500 gram. Perlindungan penuh menutupi tangan sampai tangkai, bagian atas pedang untuk memarang dan bagian bawah untuk menangkis, serta ujungnya untuk menusuk. Yang ketiga, degen atau epee. Pedang berbentuk segitiga dan berparit, pada pangkalnya tebal dan samping ke ujungnya kecil, sedikit kaku. Ujungnya datar dan berpegas dengan pelindung tangan besar. Beratnya 750 sampai 777 gram. Bagian bawah pedang untuk menangkis dan ujungnya untuk menusuk. 3 jenis senjata yang digunakan cabang anggar dalam ajang Olimpiade, yaitu foil, epee, dan sabre. Dimainkan di arena seluas 14 x 15 meter, dilengkapi dengan kabel dan kostum khusus. Para pemain dihubungkan dengan sistem penilaian elektronik yang akan bereaksi
jika terkena tusukan. Dalam setiap pertandingan digunakan sistem eliminasi langsung. Sebuah tim akan terdiri dari 3 pemain dan masing-masing akan berduel dengan anggota tim lawan. Lapangan atau area. Arena anggar biasanya dalam ruangan tertutup, panjangnya 12 meter dan lebarnya 2 meter. Ditutupi linoleum atau gabus dan dilengkapi peralatan elektronik untuk mengetahui terjadinya poin. Pakaian terdiri dari yang pertama masker atau pelindung muka, kedua sarung tangan, ketiga baju jaket terbuat dari bahan yang kuat dan berwarna putih. Keempat, untuk pemain EP atau foil, baju pemain terbuat dari metal. Wasit. Setiap wasit yang memimpin pertandingan dapat menjatuhkan sanksi atau hukuman pada atlet apabila melakukan pelanggaran yang ditentukan. Pelanggaran pertama, wasit kedua, wasit mengeluarkan kartu merah. Pelanggaran ketiga, wasit mengeluarkan kartu hitam. Atau pelanggaran berat, atlet diskors dari pertandingan. Kelas dalam anggar. Jenis-jenis anggar sebagai berikut. Pertama, EP perorangan, kedua EP tim, ketiga foil perorangan, keempat foil tim, kelima sabre perorangan, keenam sabre tim. Sejarah masuknya anggar ke Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia, para tentara kerajaan Belanda membawa serta olahraga anggar masuk ke Indonesia. Pada saat itu terdapat 2 macam tujuan permainan anggar, yaitu untuk berkelahi dan olahraga. Kemampuan bermain anggar untuk berkelahi diwajibkan bagi setiap tentara Hindia Belanda atau kenil dengan menggunakan kelewang atau pedang atau sangkur juga. Sedangkan permainan anggar untuk berolahraga dipersilakan bagi para bintara, perwira, serta mahasiswa. Tokoh-tokoh militer bangsa Indonesia yang mempunyai keahlian bermain anggar pada waktu itu antara lain adalah Dr. Haji Singgi, Suparman Mariono, Setu Warismin, Paimin, Salekan, Atmo Suwirjo, J. Sengkei, Suratman, Mantri, C.H. Kuron, Manggantung, dan Soekarno. Untuk dapat meningkatkan kemampuan permainan anggar maupun olahraga lainnya, Kenil mendirikan sekolah olahraga militer. Sekolah olahraga militer tersebut didirikan guna untuk mendidik para guru anggar, guru renang, dan guru olahraga lainnya. Lembaga pendidikan militer tersebut didirikan di Bandung dan Magelang. Pada masa penjajahan Jepang, tidak ada informasi yang masuk tentang perkembangan olahraga anggar di Indonesia. Dalam masa Perang Kemerdekaan, banyak guru anggar yang berasal dari mantan instruktur di Akademi Militer Belanda yang menjadi instruktur di Yogyakarta. Mereka mengajarkan cara bermain anggar, baik untuk olahraga maupun berkelahi dengan menggunakan sangkur. Dalam Pekan Olahraga Nasional pertama yang diselenggarakan pada tahun 1948 di Solo, olahraga anggar mulai diperkenalkan serta dieksibisikan oleh para guru anggar mantan instruktur militer Belanda tersebut. Setelah penyerahan kedaulatan negara Republik Indonesia, para guru anggar yang tersebar di tanah air mulai mengembangkan olahraga anggar dengan cara mendirikan perkumpulan-perkumpulan anggar di beberapa daerah seperti di Sumatera Utara, Jakarta, Bandung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan di Sulawesi Selatan. Perkumpulan anggar di ibu kota Jakarta didirikan oleh Kasimin, Atmo Suwirjo, Soekarno, dan
Dr. Haji Singgi di awal tahun 1950. Perjuangan para guru anggar yang telah merintis olahraga anggar di tanah air selanjutnya dikembangkan oleh para penerus baik oleh murid, anak, maupun cucu sehingga pada saat ini olahraga anggar dapat terus berkembang di berbagai provinsi di Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, olahraga anggar mulai dipertandingkan dalam Pekan Olahraga Nasional kedua yang diselenggarakan pada tahun 1951 di Jakarta. Setelah itu, olahraga anggar selalu dipertandingkan dalam setiap Pekan Olahraga Nasional sekarang. Untuk sejarah yang saya ceritakan yaitu sejarah olahraga anggar, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.